Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendrik Senak SPD, asal sekolah SD Negeri Unina, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur kita. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu, silahkan masuk. Silahkan dulu. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Dengan kabar baik, Apa merasa aman di lembaga ini? rasa aman Bapak. Kira-kira di sini dulu ada berapa? Sudah ada 15 guru. Itu guru mata Saya pelajaran. sebagai guru agama. Tapi merasa nyaman ya di Nyaman Bapak. baik, puji juga kabar baik juga, aku juga baik. Kemudian di tahun ajaran baru ini kira-kira kegiatan apa yang sudah dilakukan lembaga? Baik, terima kasih Bapak. Tahun pelajaran baru ini kebetulan saya mendapat tugas tambahan juga. Yang pertama itu sebagai sisi kerohanian. Lalu yang kedua itu kebetulan saya dikerjakan kepala sekolah untuk nanti melakukan supervisi ini kepada teman-teman. Oh ya, Ibu membantu kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Ya. Itu baik, itu bagus. Oh ya, kita minum dulu ya Ibu. Terima kasih Bapak. Kita lupa minum Ibu. Jadi kan di sini daerah panas, jadi kita harus butuh Selamat air minum, minum Pak. terus sehingga nanti itu tidak kehausan. Jadi baik Ibu, tadi saya tidak salah dengar Ibu sebagai supervisi akademik ya untuk teman-teman membantu kepala sekolah, itu luar biasa. Kepercayaan yang begitu baik yang diberikan oleh atasan itu memang itu yang harus dijaga. Oke. Nah, untuk melakukan supervisi itu berarti kita harus mengetahui alur-alurnya supervisi sebagai supervisor. Mungkin saya bertanya sebelum kita melakukan proses supervisi, ada sedikit yang akan saya bicarakan ya, boleh? Boleh Bapak. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dengan coach itu nanti saya akan amati ya, saya akan amati di dalam pengamatan itu. Saya akan memakai rubrik penilaian. Penilaian itu biasa kita sudah biasa pakai. Sangat baik, nilainya 4, baik nilainya 3, cukup nilainya 2, kurang nilainya 1. Tapi selain itu juga ada level-level yang harus dipakai. Contohnya Ibu titik target ke-1 antara 1 dengan 10. Di situ Ibu akan memakai level itu untuk menentukan penilaian supervisi terhadap teman. Di situ nanti saya akan mengamati coach dan coaching melakukan coaching atau supervisi akademik ya Ibu. Ya. Mungkin sebelum kita melakukan proses observasi, maka sedikit akan saya tanyakan, apa boleh? Silakan. Ya. Untuk pertama kalinya kompetensi apa yang Ibu Maria kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik. Seperti ini Bapak.
kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua itu mendengarkan secara aktif, lalu yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, tidak salah dengar ada 3 ya. Kehadiran penuh berarti antara coach dan coach harus berperan aktif ya, kehadirannya harus penuh. Yang kemudian yang kedua adalah mendengar secara aktif, berarti keduanya harus interaksi aktif, berjalan lancar ya kan. Dan yang ketiga, sebagai coach itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan. Nah, pertanyaan yang berbobot ini berarti ibu harus kata kuncinya itu ibu harus menangkap dengan jeli sehingga saat melakukan pertanyaan itu si kunci bisa menjawab pertanyaan dengan jelas. Itu yang diharapkan. Ada 3 komponen. Jadi mungkin saya bertanya lagi, ibu mohon maaf, yang lebih spesifik sih yang ingin dikembangkan itu apa? Untuk yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan di sini, saya lebih tertuju pada yang tadi 3 komponen yang kompetensi yang tadi saya sudah ajukan itu. Di sini yang lebih saya fokuskan di situ memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Jadi dari ketiga komponen itu ibu lebih fokusnya kepada pertanyaan yang berbobot. Itu yang tadi saya sampaikan. Ibu harus menangkap kata kunci sehingga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator tercapainya itu yang sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Jadi nanti silakan melakukan proses coachingnya dan indikator itu yang harus dipelajari dengan baik sehingga nanti mencari acuan untuk dapat melakukan percakapan yang lebih bagus. Mungkin hanya itu saja ibu. Silahkan melakukan proses coaching ya. Mungkin sebelum kita sebelum ibu melakukan proses coaching, ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah pas. Oke, kalau sudah pas, terima kasih ibu sudah menyempatkan waktu untuk berkoordinasi bersama saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih. Santi, apa kabar hari ini? Terima kasih Ibu. Kabar saya lumayan hari ini cukup baik dari hari-hari sebelumnya. Di sekolah itu sudah mulai pelajaran. Di sekolah kami, KBM sudah berlangsung sejak 1 minggu yang lalu di tahun ajaran yang baru. Baik, ini diceritakan sedikit di sekolah. Ibu mendapat tugas tambahan sebagai apa? Baik, terima kasih. Untuk tahun ajaran ini, sesuai dengan rapat pembagian tugas awal tahun pelajaran 2024-2025 ini, saya dipercaya untuk menjadi wali kelas tahun ini, wali kelas 6, dengan tugas tambahan saya sebagai wali kurikulum. Luar biasa Ibu. Kurikulum itu rumit ya Ibu. Atau menurut Ibu bagaimana? Menurut saya sesuatu tugas yang membutuhkan tanggung jawab dan penuh tantangan. Luar biasa ya Ibu. Baik, tengah-tengah Ibu mau menyampaikan sesuatu pada
kesempatan ini. Kalau ibu tidak keberatan dan kalau ibu memiliki waktu yang cukup, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar? Boleh Ibu, kebetulan kesempatan ini saya ada waktu yang free, jadi kita boleh bincang-bincang bersama. Baik, Ibu. Saya ingin berbagi dengan ibu begini, Bu. Akhir-akhir ini saya mempunyai seorang siswa yang bernama Quinsa. Siswa ini merupakan siswa pindahan dari sekolah tetangga saya, dan ketika kehadirannya di sekolah ini setiap pagi selalu datang terlambat, dan hal ini menyebabkan berpengaruh juga terhadap teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Semua murid yang setiap pagi selalu datang terlambat atau hanya siswa-siswa tertentu saja? Setelah saya amati, hanya murid saya yang bernama Quinsa ini yang sering datang terlambat. Bahkan akhir-akhir ini setiap pagi selalu terlambat. Kalau seperti itu, kira-kira pendekatan Ibu seperti apa terhadap anak yang selalu setiap pagi itu datang terlambat? Kebetulan saya merupakan wali kelas Quinsa. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya mencoba mendengarkan cerita dari Quinsa, di mana saya menanyakan bahwa mengapa Quinsa selalu terlambat datang ke sekolah. Di situ Quinsa menjawab bahwa masalah atau yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah adalah dia selalu bangun kesiangan. Jadi mungkin di rumah itu tidak ada perhatian dari orang tua, atau mungkin setiap malam itu dia selalu tidur larut, ya seperti itu. Makanya siswa itu selalu datang terlambat terus ya. Ketika saya coba menelusuri lebih dalam tentang mengapa Quinsa ini datang terlambat, hal yang saya temukan itu yang pertama, Quinsa ini sering bermain HP, teristimewa game online sampai dengan jam 11 malam. Itu menyebabkan dia tidur di atas dari jam 11 malam, sehingga menyebabkan bangun paginya itu selalu terlambat dan mengakibatkan ke sekolah pun jadi terlambat. Ya, seperti itu Ibu. Jadi kira-kira cara apa atau perubahan apa yang nanti Ibu gunakan untuk mendekatkan diri dengan anak itu, supaya artinya dia bisa berubah setiap pagi datang tidak boleh terlambat? Yang ingin saya lakukan ke depan adalah yang pertama, saya mau mengingatkan Quinsa bahwa terlambat itu merupakan sesuatu hal yang kurang baik. Yang berikut, setelah saya mengingatkan Quinsa, saya mencoba mengajak Quinsa untuk kalau bisa memasang alarm di HP setiap jam 5 pagi supaya dia bangun bisa lebih dini di pagi hari. Dan yang ketiga yang saya ingin lakukan adalah mungkin saya ingin mengkonsultasikan hal ini dengan ibunya Quinsa. Mungkin saya telepon atau saya WA supaya saya bisa mengkomunikasikan hal ini sehingga ibunya Quinsa bisa membantu membangunkan Quinsa ketika pagi hari. Dan yang ketiga, Ibu, mungkin durasi untuk Quinsa bermain HP, saya mencoba untuk mengingatkan Quinsa untuk cukup bermain HP dari jam 8 setelah belajar sampai dengan jam 9. Setelah itu, Quinsa boleh tidur. Baik, terima kasih ya Ibu. Luar biasa cara Ibu mendekatkan diri dengan murid tersebut itu supaya setiap hari atau setiap pagi datang sekolah tidak boleh terlambat. Luar biasa ya Ibu. Jadi kita sudah di penghujung waktu Ibu. Mungkin dari
percakapan kita mungkin ada yang mau Ibu tanya lebih lanjut, Ibu sharing lagi. Baik. Terima kasih. Mungkin ada beberapa persoalan yang ingin saya tanyakan, tapi yang menjadi persoalan mendasar saya yang bisa komunikasikan dengan Ibu dalam kesempatan ini hanya ini saja, terkait siswa saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Ibu. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya Ibu. Terima kasih Ibu karena sudah bertemu saya. Kita boleh berbincang bersama, bertukar pikiran. Semoga apa yang kita bicarakan, kita bincangkan ini boleh kita bawa, terutama Ibu mengharapkan perubahan dari siswa tadi, Quinsa itu yang setiap hari datang terlambat. Semoga ke depan dia tidak boleh terlambat lagi. Mungkin hanya itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya terkait siswa saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Ya, Selamat siang. selamat siang juga. Ya, tadi setelah saya mengambil hasil observasi ini bersama dengan Coaching, ya, berjalannya lancar dan luar biasa. Bagaimana dengan hasil? Boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kalau berjalan dengan baik, semoga diharapkan seperti itu. Minum dulu ya. Ya. Silakan. Baik, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, nanti ada satu dua pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh saya ajukan pertanyaan? Boleh Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat di coaching terkait indikator tercapaian? Baik Bapak, yang tadi saya sudah dapatkan atau yang sudah saya lakukan untuk melakukan itu dengan Ibu Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu yang berikut itu rencana aksi dan tanggung jawab. Setelah itu saya menggali potensi dari kunci tersebut, sehingga menggali masalah tadi, di situ saya menemukan solusi dari permasalahan tadi. Seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut, kira-kira dari menggali akan permasalahan di coaching tadi itu, kira-kira permasalahan apa yang disampaikan oleh coach? Ya, baik Bapak. Terkait dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Kunci tadi, bahwa di sekolah itu Ibu menemukan salah satu siswa yang setiap pagi datang sekolah itu selalu terlambat. Oh, terlambat. Ada siswa yang datang Iya. terlambat. Kira-kira ada alasan apa yang tadi Ibu menggali persoalan itu? Alasan apa siswa itu selalu datang terlambat? Baik, seperti ini Bapak, persoalan yang selalu dialami oleh siswa tersebut, siswa yang berhasil Quinsa, ini selalu datang terlambat. Itu di rumah itu selalu anak itu tidur jam 10. Terlambat istirahat. Setiap pagi itu membuat dia itu selalu bangun terlambat, sehingga kemarin untuk datang ke sekolah juga jelas dia harus terlambat. Oh, itu persoalan. Berarti permasalahannya setiap malam dia selalu terlambat tidur ya Bu. Itu yang tadi disampaikan oleh Coach tadi.
Baik. Kemudian jalan keluarnya apa itu tadi? Solusinya apa yang disampaikan oleh Ibu terhadap Uci tadi? Baik, seperti yang tadi persoalan yang dialami yang disampaikan oleh Uci tadi, dan solusi yang akan dilakukan itu, yang pertama Uci itu mendekatkan diri dengan anak tadi dan orang tua juga ya, supaya akhirnya di rumah ada perhatian juga, ada perhatian selain di sekolah, di rumah juga harus perlu ada perhatian dari orang tua. Karena jika terlambat tidur berarti anak itu akan ke sekolah, dia akan kesian terlambat. Jadi itu yang tadi persoalan utamanya itu ya, Ibu. Selain itu masalah keterlambatan tadi, apa ada lagi persoalan lain yang disampaikan oleh Uci? Persoalan yang tadi disampaikan oleh Uci seperti itu. Baik, solusinya tadi yang Ibu sampaikan. Apa ada solusi lain selain pendekatan dengan orang tua? Apa solusi lain di sekolah bersama teman sejawat atau dengan atasan, atau tidak ada? Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Maria. Hal-hal yang tadi saya amati dalam coaching tadi itu, ketiga komponen itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berobat, itu ketiga komponen ini Ibu lakukan dengan luar biasa. Semoga rencana tindak lanjut kita ke depan Ibu berusaha lebih semaksimal mungkin sehingga nanti nuansanya bebas dan tidak kaku lah. Ya. Mungkin hanya ini saja saran saya. Kita cukup sekian dan selamat siang, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang juga. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. CGP Maju, semangat, luar biasa.